Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 310.000. Luar biasa dukungan yang telah teman-teman berikan, dan saya berharap dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. In this new content teman-teman, saya ingin membahas tentang pertandingan dari English Football League Cup atau yang kita kenal dengan nama Carabao Cup antara Brentford versus Chelsea yang dimenangkan Chelsea dengan skor akhir 0-2. Kita tahu bahwa di Liga Premier Inggris, Chelsea sedang sulit meraih kemenangan. Banyak yang menilai bahwa taktik dari Thomas Tuchel ini sudah bisa terbaca oleh pelatih-pelatih lainnya. Tapi menurut saya bahwa kesulitan bagi Thomas Tuchel adalah begitu banyak pemain inti dari Chelsea yang cedera. Apa yang dirasakan atau yang dialami oleh Thomas Tuchel musim ini sama seperti yang dialami atau juga dirasakan oleh Jurgen Klopp musim lalu teman-teman. Ketika begitu banyak pemain Liverpool mulai cedera menjelang akhir tahun lalu. Memang lebih banyak pemain yang cedera di lini pertahanan. Sehingga memang Jurgen Klopp juga bisa melakukan rotasi hanya di lini pertahanan saja. Bahkan ada pemain dari lini tengah itu ditaruh di lini pertahanan kan. Tapi kan di Chelsea ini yang cedera atau juga tidak sehat ya. Kan kita tahu begitu banyak pemain juga yang tidak sehat. Bukan saja di lini pertahanan, tapi ada juga yang di lini tengah, ada juga di lini depan. Sehingga tentu tidak mudah bagi Thomas Tuchel. Ya, kita tahu bahwa setiap pelatih juga punya pemain-pemain andalannya yang bisa menjalankan konsepnya di atas lapangan. Dan kita bisa lihat bahwa pemain-pemain inti Chelsea dengan pemain-pemain pelapisnya itu gapnya terlalu jauh teman-teman. Dan bisa juga kita lihat di pertandingan ini. Oke, pertama-tama saya ingin membahas dulu ya tentang English Football League Cup ini teman-teman. Sudah masuk ke babak semifinal yang lolos Arsenal, Liverpool, Chelsea, and Tottenham. Jadi Arsenal akan bertemu Liverpool. Wow, berat ini ya teman-teman ya. Kemudian Chelsea akan bertemu Tottenham. Kita tahu sebelumnya nih English Football League Cup yang juara selalu Manchester City ya dalam 4 musim terakhir. Di salah satu musimnya juga mengalahkan Chelsea jika saya tidak salah tuh musim 2018-2019 melalui adu penalti. So, this season there will be a new champion. Nah, kita belum tahu juga ya tim mana yang akan menjadi juara, tapi ya Thomas Tuchel tuh musim lalu kan sudah bisa membawa Chelsea ke 2 final ya. Yang pertama final Piala FA, kemudian final Liga Champions. Ya bisa jadi musim ini juga Chelsea lolos ke final, apalagi lawannya adalah Tottenham, meskipun juga tidak akan gampang ya menang lawan Tottenham, karena kita tahu sekarang Conte juga perlahan-lahan mulai menemukan konsep untuk Tottenham Hotspur, dan juga sebelumnya kita tahu begitu banyak pemain dari Tottenham Hotspur juga yang cedera dan juga tidak sehat. Ya, saya ingin langsung saja ya membahas pertandingan ini ya teman-teman ya, Brentford versus Chelsea. Tentu di pertandingan ini Thomas Tuchel akan melakukan rotasi besar-besaran ya untuk juga mengistirahatkan beberapa pemain inti, tapi tampaknya juga Tuchel ingin menang di pertandingan ini teman-teman. Karena terlihat di babak kedua dia melakukan serangkaian pergantian sehingga permainan dari Chelsea itu berubah jauh. Oke, so from Brentford mereka juga menyimpan beberapa pemain. Satu di antaranya adalah Ivan Toney yang ditaruh di bangku cadangan dulu. Kemudian Christian Norgard juga seperti itu, tapi kemudian mereka dimainkan di babak kedua. Ivan Toney ini jika saya tidak salah nih top scorer di Premier League ya untuk Brentford, dan Brentford juga bukanlah tim lemah. Sebagai salah satu tim promosi, mereka sudah berada di papan tengah English Premier League ya. Jadi memang tidak bisa dipandang remeh tim ini. From the lineup, Alvaro Fernandes, ada Pincock, ada Janssen, kemudian ada Sorensen, ada Kanyos, ada Jensen, ada Janelt, ada Baptiste, ada Henry, bahaya ini pemain Henry, ada Buemo, dan juga ada Visa. So from Chelsea ini yang menarik teman-teman, ada 2 pemain muda yang dimainkan yang berasal dari tim junior Chelsea U19 dan juga U23 ya. 2 pemain ini bermain di U19 dan U23. Jude Sonsobel dan juga Harvey Will. Dua-duanya punya peluang, tapi peluang on targetnya adalah dari Will. Ross Barkley, peran yang baru nih ya sebagai gelandang serang. Kemudian Alonso, Saul Niguez, ya dia punya kesempatan ya Saul untuk main. Kovacic, Simons, kemudian Malangsar, Trevor Chalobah, Azpilicueta, dan di paling belakang ada Kepa. Dari jalannya pertandingan terlihat dengan begitu banyak perubahan di lineup, ya para pemain Chelsea tidak begitu kompak ya di babak pertama ya teman-teman ya.
mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang. Memang ada 2 peluang sih. Yang pertama dari Simons, kemudian dari Will mendapatkan umpan dari Cesar Azpilicueta. Tapi saya perhatikan nih, serangan dari Chelsea di babak pertama terlalu bertumpu kepada Alonso, karena berkali-kali tuh Alonso saja yang melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Simons ini kan sebagai wingback, tapi dia justru pergerakannya lebih ke tengah, sehingga saya melihat ruang pertahanan di sebelah kanan ini sering terbuka di Chelsea ya. Dan Brentford seharusnya ini sudah bisa unggul di babak pertama kan. Mereka mendapatkan peluang dari Visa yang dia mendapatkan umpan tuh dari Buemo, kemudian juga Henry yang memberikan umpan, Jensen hampir saja skor, good saves dari Kepa, kemudian Henry juga yang mendapatkan long ball dari belakang, di save juga oleh Kepa, dan tampak ya bahwa para pemain Brentford ini tidak ingin berduel di lini tengah dan mereka cepat mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti pertahanan Chelsea agar bisa menciptakan peluang. Jadi terlihat bahwa para pemain Chelsea di tengah itu tidak bisa mengimbangi kecepatan passing dari para pemain Brentford di tengah. Memasuki babak kedua, di sini saya melihat bahwa Tuchel ingin meraih kemenangan karena langsung dia memainkan pemain-pemain intinya. Dimulai dari Jorginho yang masuk, Kovacic ditarik keluar, Pulisic yang masuk, Jude Soncobel ditarik keluar, kemudian Mason Mount masuk, Reece James masuk. Sebelum Mason Mount dan Reece James masuk juga sebetulnya Chelsea kan sudah punya peluang dari Ross Barkley itu ya, dua-duanya ya. Jadi Barkley ini cukup efektif juga nih bermain di posisi gelandang serang ya. Hampir saja tuh dia mencetak gol. But then finally kita lihat bahwa setelah mendapatkan beberapa peluang, Chelsea bisa mencetak gol. Sebelumnya Reece James juga melakukan tendangan bebas, bisa di-save ya oleh penjaga gawang Fernandes. Kemudian kita lihat umpan dari Reece James ke dalam justru terkena Janssen. Ya tidak beruntung juga nih Janssen ya. Terjadilah gol bunuh diri. Dan kemudian Jorginho bisa mencetak gol dari penalti ketika Pulisic dijatuhkan setelah menerima umpan dari Mason Mount. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini? Bahwa Chelsea jelas punya masalah dengan para pemain layer kedua atau pemain pelapis. Ya, terlihat ketika para pemain inti masuk baru Chelsea bisa mendominasi permainan dan berhasil meraih kemenangan. Dan kemenangan ini juga membuktikan bahwa Thomas Tuchel itu bukanlah pelatih yang punya masalah dengan konsepnya teman-teman, tapi dia punya masalah dengan materi pemain yang sekarang pemain-pemain intinya itu tidak fully fit. Sehingga memang terlihat permainan Chelsea itu berubah ketika banyak pemain intinya cedera. Dan Kante juga masuk tuh, Kante yang memberikan umpan kan ke siapa tuh, ke Reece James ya jika saya tidak salah tuh, saya udah lupa, kalau nggak salah tuh dia berikan ke Reece James, kemudian Reece James crossing ya. Jadi memang ini terlihat kan sekarang perbedaan dari permainan Chelsea ketika para pemain intinya main. Mereka permainannya lebih kompak dan mereka bisa menekan, mereka juga bisa melakukan counter pressing. Dan kita lihat juga ya kan dari segi statistik di babak pertama dan babak kedua. Babak pertama Brentford lebih banyak peluang, itu dia 3 peluang yang tadi berbahaya yang tadi saya katakan. Tapi di babak kedua zero shots overall, 0 shots on target ya. Jadi itu dia poin saya, bahwa yang bermasalah bukanlah Thomas Tuchel, tapi yang ada masalah di Chelsea adalah begitu banyak pemain intinya cedera. Jadi saya pikir kita juga perlu bijak ketika kita melihat permainan dari sebuah tim yang berubah ya. Jangan langsung kita menyalahkan pelatihnya, karena setiap pelatih punya pemain-pemain andalannya. Contoh ya, jika saja nanti di Liverpool Salah, Mane ya sama-sama tidak bisa bermain, mungkin di sana nanti saya pikir Liverpool akan punya masalah ketika bermain di Premier League. Sama juga di Arsenal, ketika banyak pemain-pemain intinya cedera kan di awal musim, apa yang bisa Arteta lakukan? Kan gak bisa apa-apain, bahkan kalah di 3 match berturut-turut, banyak kemasukan gol ya kan. Nah artinya memang Chelsea di nanti jendela transfer musim dingin perlu juga membeli 1 atau 2 pemain, atau juga meminjam 1 ataupun 2 pemain khususnya di lini tengah untuk mengantisipasi jika nanti ada Kante, Jorginho ya, atau juga Kovacic yang cedera. Sebetulnya ada Saul, tapi Saul kan kita tahu performance-nya belum begitu baik ya, dan belum tentu juga dia akan stay di Chelsea, walaupun kita belum tahu juga seperti apa tuh perjanjiannya dengan Atletico Madrid. So we wait for the next match of Chelsea. Pertandingan berikutnya itu di Premier League juga lawan tim yang tangguh, yaitu Aston Villa dengan pelatih barunya Steven Gerrard. Dan kebetulan saya akan siaran pertandingan itu di SCTV. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana duel antara Tuchel dan juga Gerrard dari segi taktik. Kita tahu Gerrard juga adalah pelatih baru, tapi dia juga punya wawasan yang luas atau tactical knowledge yang baik. Dan Tuchel dengan konsep permainannya dengan pressing game, passing, kemudian juga efisiensi ya untuk bisa mencetak gol, walaupun memang kita tahu bahwa Chelsea tidak punya
striker yang haus gol, tapi tetap saja Chelsea masih bisa meraih kemenangan seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan ini. Untuk sementara kita break dulu karena kita tahu bahwa Liga Premier Inggris nanti akan dimainkan juga mulai tanggal 26 Desember ya, yaitu Boxing Day. Ada begitu banyak pertandingan nanti di sana teman-teman, yang tentunya saya akan preview dan juga review. No hate, only football, salam sepak bola.